kita. Oke. Oke ya, kita mulai ya. Jadi pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang yaitu kinematika gerak ya, terkait dengan sebenarnya untuk gerak sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya kinematika gerak, ada juga yang namanya dinamika gerak. Ya. Jadi untuk kali ini kita membahas yang kinematika dulu. Ya. Apa itu kinematika gerak? Jadi kinematika gerak itu adalah suatu ilmu dalam fisika yang mempelajari gerak tanpa melihat penyebabnya. Jadi benda bergerak itu ya kayak seolah-olah dia kayak gaib gitu ya. Itu namanya kinematika. Jadi seperti buah ya, kalau secara di alam ya seperti buah yang jatuh dari pohon itu kan contoh dari kinematika gerak. Jadi tanpa ada suatu gaya atau dorongan dari luar, itu buah itu bisa jatuh dengan sendirinya. Ya, tanpa ada angin ya, dan sebagainya itu bisa jatuh. Itu namanya contoh dari kinematika gerak, yaitu mempelajari gerak tanpa melihat penyebabnya. Nah, biasanya apa aja yang kita pelajari di sini terkait dengan kinematika, yaitu mulai dari ada yang namanya perpindahan, ada kecepatan, dan juga percepatan. Nah, setelah tahu itu nanti kita coba aplikasikan pada gerak satu dimensi dan gerak dua dimensinya. Kalau gerak satu dimensi itu nanti meliputi ada GLB dan GLBB, ada juga nanti gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke atas dan juga gerak vertikal ke bawah. Nah, nanti untuk gerak dua dimensinya itu nanti ada gerak parabola ya, dan gerak melingkar. Itu contoh dari gerak dua dimensi. Nah, cukup banyak nanti di sini materinya. Ya, nanti kalau kita tidak selesai ya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya gitu. Oke ya, langsung aja di sini untuk pendahuluannya tadi sudah saya katakan yang namanya kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa melihat penyebabnya. Nah, nanti kita belajar di sini untuk vektornya ya. Jadi nanti juga kita terapkan vektor yang sudah kita pelajari terkait koordinat X, Y, Z ya, masing-masing memiliki sumbu satuan atau sumbu arah I, J, dan K. Nah, nanti di sini kita juga gunakan. Nah, kita langsung mulai ya. Kita awali dari perpindahan. Nah, saya kira kalian juga sudah paham arti dari perpindahan ya. Kemarin di awal-awal juga sudah saya jelaskan ya ketika kita membahas tentang yang namanya besaran. Nah, di sini perpindahan itu adalah termasuk kategori besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya. Nah, apa itu perpindahan? Ya, perpindahan itu bisa dikatakan adalah perubahan kedudukan ya, atau perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir atau perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Itu juga bisa. Nah, karena vektor maka dapat digunakan suatu sistem koordinatnya. Contohnya di sini misalkan ada sebuah benda yang bergerak pada sumbu X, ya, di mana dimulai dari titik A, kemudian dia menuju ke titik B. Ya, seperti itu. Nah, makanya yang namanya perpindahan berarti kan posisi akhir dikurangi posisi awal. Ya, jadi posisi akhir berarti di X2, posisi awalnya di X1. Makanya di sini delta X itu dikatakan sebagai perpindahannya, yaitu X2 dikurangi X1. Itu ya. Itu namanya perpindahan. Nah, berbeda dengan jarak. Kalau jarak itu termasuk besaran skalar. Ya, hanya memiliki nilai saja. Nah, di sini yang dimaksud dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Ya.
panjang seluruh lintasan, itu yang disebut dengan jarak. Nah, sehingga agar lebih mudah membedakan antara perpindahan dengan jarak, kita lihat contoh di sini. Ya, misalkan di sini ada sebuah benda, dia bergerak dari titik A, ya, kemudian menuju titik B, terus kembali lagi ke titik A. Katakanlah di sini dari titik A ke titik B itu jaraknya 5 meter, maka kalau dia dari A ke B, ya, dari A ke B, terus kembali ke A lagi, maka jaraknya berapa? Kalau yang namanya jarak itu berarti kan panjang lintasan. Ya, berarti kalau A ke B 5, terus B ke C, B ke A itu juga 5, ya tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 5 tambah 5 jadinya 10. Ya, 10 kilometer. Tuh. Tapi kalau yang namanya perpindahan kan perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Dimulai dari titik A, terus dia kembali lagi ke titik A lagi. Artinya dia posisinya tidak berubah. Kalau posisinya tidak berubah, maka perpindahannya dikatakan nilainya 0. Kalau bergerak iya, tapi kalau berpindah tidak. Ya, itu. Itulah yang namanya perbedaan antara perpindahan dengan jarak. Kalau perpindahan perubahan posisi, tapi kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Seperti itu. Terus selanjutnya ada yang namanya kecepatan. Nah, sama halnya dengan perpindahan, kecepatan itu juga termasuk besaran vektor. Nah, kecepatan nanti dibagi menjadi dua, ada kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan rata-rata? Yaitu besarnya perpindahan dibagi dengan selang waktu. Ya, besarnya perpindahan dibagi selang waktu. Nah, di sini kita contohkan ya, misalkan suatu benda yang bergerak dari titik A, ya, lagi-lagi titik A, memiliki posisi yaitu X1, ya, dimulai dari T1, ya waktunya T1. Kemudian dia menuju titik B di sini, ya berakhir dengan posisi X2 dalam selang waktu T2. Maka di sini yang namanya kecepatan rata-rata itu bisa dikatakan adalah sebagai kemiringan garis atau yang pada umumnya kalau di matematika namanya apa? Gradien. Ya, gradien yaitu M. Nah, M itu apa? M itu adalah bagian Y dibagi dengan bagian X. Nah, bagian Y apa? Bagian Y itu kan ini. Ya, berarti akhir kurangi awal, berarti X2 kurangi X1 dibagi dengan bagian T-nya, sumbu X-nya. Berarti juga T2 dikurangi T1. Nah, X2, X1 tadi adalah delta X, T2, T1 itu adalah delta T. Makanya inilah rumus untuk kecepatan rata-rata yaitu X2 min X1 dibagi T2 min T1 atau delta X dibagi dengan delta T. Itu ya. Itu yang namanya adalah kecepatan rata-rata. Nah, satunya kecepatan rata-rata itu ada kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat? Yang namanya kecepatan sesaat itu adalah kecepatan yang dihitung pada saat tertentu. Ya, pada waktu tertentu aja itu namanya kecepatan sesaat. Misalkan ya, ada benda ya, benda bergerak dari titik A ya, dimulai dari waktu T1 sama dengan 0 sekon. Ya, menuju ke titik B ya, berakhir T sama dengan katakanlah 5 sekon. Dan yang namanya kecepatan sesaat di sini yang ditanyakan katakanlah berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Jadi sesaat aja. Ya, saat pada ini berapa? Pada saat 1 sekon berapa? 3 sekon berapa? 4 sekon berapa itu. Jadi itulah yang namanya kecepatan sesaat. Ya. Nah biasanya untuk menghitung kecepatan sesaat itu adalah diambil
pada saat selang waktunya itu mendekati 0. Nah, kalau dalam matematis itu ketika mendekati 0 harus pakai rumus limit. Jadi V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0 dari siapa? Dari perubahan posisi dibagi dengan selang waktunya. Delta X dibagi dengan delta T. Atau ini bisa kita anggap sebagai dx dt. Ya, dx dt. Nah, dx dt itu apa? Ada yang tahu arti dari dx dt ini apa? Pernah dengar sebelumnya? Waktu di sekolah? Artinya apa ini? Ini itu adalah sebagai apa? Diferensial. Atau yang dikenal dengan apa? Turunan. Ya. Turunan dari siapa? Dari posisi terhadap waktu. Dx dt ini bacanya bukan dx per dt ya, tapi adalah dx dt. Tapi kalau nanti kalian susah menyebutnya dx dt ya nggak apa-apa. Pakai dx per dt ya nggak apa-apa. Monggo silakan. Tapi lebih umumnya biasanya dx dt, turunan posisi terhadap waktu. Nah, yang mau tanyakan, masih ingat rumus turunan waktu SMA? Misalkan gini, saya punya posisi rumus posisi X sama dengan adalah X, ini aja, X fungsi waktu, ya. X dalam kurung T itu misalkan AX, bukan AX, AT, sorry, AT pangkat N. Nah, kalau yang ditanyakan dx per dt atau dx dt, maka rumusnya jadi apa? Rumusnya jadi, lah n-nya ini pangkatnya itu pindah ke depan ya. Jadi pengali jadi n dikalikan dengan konstantanya a dikalikan dengan t. T itu adalah fungsi waktunya, pangkat n lah. Karena namanya turunan itu biasanya pangkatnya turun. Berarti n min 1. Inilah rumus turunan. Masih ingat nggak rumus seperti ini? Waktu di sekolah di SMA. Saya tanyakan dulu. Masih? Ingat, Pak. Ingat ya? Oke lah. Misalkan saya punya rumus, misalkan X sama dengan bawahnya aja. X fungsi waktu itu misalkan ada 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1. Kok X tuh fungsi waktu, sorry. Fungsi X. T kuadrat pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 minus 1. Nah, hasilnya berapa? Kalau ditanyakan dx dt-nya, ketemunya berapa? 2T pangkat 2 ditambah 4T. Berapa? 12T pangkat 2 ditambah 2T, ya, Pak. 12T pangkat 2 ditambah 2T. 4T. Iya. 4T, Pak. Iya. Sorry. 4T. Iya, betul. 4T. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika kalian ditanyakan berapakah kecepatan sesaatnya, maka harus didiferensialkan. Harus diturunkan dulu, baru dimasukkan nilai T-nya. Seperti itu. Itu ya. Itu bedanya antara kecepatan rata-rata sama sesaat. Terus di sini ada namanya kelajuan. Nah, beda. Ya. Kalau kecepatan besaran vektor, kalau kelajuan besaran skalar. Jadi hanya memiliki nilai. Jadi kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktunya. Makanya inilah yang sering kita lihat. Ya. Jadi V sama dengan S per T. Itu biasanya adalah nilai dari kelajuan. Jadi hanya memiliki nilai V sama dengan S per T. Jarak dibagi dengan waktu. Gitu ya. Beda sama kecepatan. Kalau kecepatan itu
perpindahan dibagi dengan selang waktu. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Oke. Nah, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, ini. Jadi kalau yang dinamakan percepatan, di sini juga ada dua ya, ada percepatan rata-rata sama percepatan sesaat. Kalau percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktunya. Ya, perubahan kecepatan. Jadi rata-rata itu perubahan kecepatan delta V ya dibagi dengan delta T atau V2 min V1 dibagi T2 min T1. Saya kira jelas saja seperti yang pada kecepatan, kalau di sana ada posisi, ya perubahan posisi atau perpindahan. Nah, untuk percepatan sesaat juga sama ya, jadi pendekatan limit A sama dengan limit ya xt mendekati delta T mendekati 0, delta V per delta T. Atau bisa diubah menjadi dv dt atau d kuadrat x dt kuadrat. Ya, ini turunan namanya turunan sekali ya yang dv per dt ini. Kalau yang belakang ini adalah d kuadrat x artinya turunan 2 kali terhadap waktu ya, di posisi. Nah, sebenarnya kalau kita runut itu sebenarnya di sini itu mudah aja ya. Kalau pengen cara menghafalnya bagaimana? Jadi paling atas itu dia dikatakan sebagai posisi. Ya, atau boleh perpindahan. Ya, perpindahan itu simbolnya apa? Simbolnya X. Lah bawahnya apa? Lah ketika ini nanti diturunkan, jadi X itu diturunkan terhadap waktu, yaitu dx per dt, itu akan menjadi apa? V, yaitu kecepatan. Ya, dx per dt itu sebagai V. Nah, ketika ini diturunkan lagi, yaitu dv per dt, itu menjadi apa? dv per dt jadi A. Maka inilah yang namanya percepatan. Gitu. A. Atau bisa turunan 2 kali dari siapa? X, yaitu d kuadrat x per dt kuadrat. Itu juga sama aja. Itu namanya diferensial, turunan. Ya, jadi paling atas X, V, A. Ya, jadi posisi lah. Dibalik bisa enggak? Dibalik ya bisa. Dari percepatan mencari kecepatan bisa. Dengan cara apa? Integral. Ya, diintegralkan. Nanti akan ketemu dari percepatan diintegralkan jadi kecepatan, kecepatan diintegralkan lagi nanti akan jadi posisi atau perpindahan seperti itu. Jelas ya? Jadi tatanannya seperti itu urut-urutannya. Posisi diturunkan jadi kecepatan, kecepatan diturunkan jadi percepatan. Oke ya, saya kira jelas saja. Oke, di sini ada contoh soal. Mari kita coba dulu. Di sini ada posisi dari suatu benda yang bergerak pada sumbu X. Ya, diberikan oleh persamaan X sama dengan 4 min 27T min T pangkat 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di situ ada beberapa. Ada hitunglah kecepatan benda saat T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Yang B, hitunglah kecepatan pada saat T sama dengan 5. Yang C, hitunglah percepatan saat T sama dengan 5. Oke. Mari kita coba selesaikan seperti biasa. Untuk menyelesaikannya kita coba definisikan dari beberapa pernyataan yang sudah diketahui. Ya. Jadi ada diketahuinya ada X, ya X
itu memiliki fungsi yaitu 4 min 27 T plus T pangkat 3. Yang ditanyakan itu ada berbagai macam, mulai dari ini apa? Kalau T-nya ini ada 2 seperti ini, ya ini katakanlah T1, ini T2, berarti bisa bertindak sebagai kecepatan rata-rata. Ya, jadi V rata-rata dari T1 sampai dengan 0 sampai dengan T2 sama dengan 2 sekon. Terus yang B, nah kalau T-nya cuma 1 seperti ini, berarti dia menganggapnya adalah kecepatan sesaat. Ya, V sama dengan T sama dengan 5 sekon. Terus yang C itu percepatan, berarti A ketika T sama dengan 5 sekon pula. Oke ya, seperti itu untuk definisinya. Nah, baru kita jawab satu persatu. Yang A dulu. Nah, ini namanya V rata-rata. Tadi rumusnya V rata-rata apa? V rata-rata itu adalah delta X dibagi dengan delta T. Atau X2 min X1 dibagi T2 min T1. Itu ya. Nah, X1, X2-nya berapa? Ya, kita cari dulu. Ya, dengan cara memasukkan nilai T ya. Jadi ketika T sama dengan 1, T1 sama dengan 0, ya, maka nilai X1-nya berapa? Berarti 4. Terus apa? 4 dikurangi 27 dikalikan 0 ditambah 0 pangkat 3. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 4 ya. Terus ketika T sama dengan 2, T-nya 2, nilainya 2. Maka X2 sama dengan, ya wes, masukkan berarti 4 min 27 kalikan 2 plus 4 2 pangkat 3. Ketemunya berapa? Berarti 4 ini berapa ini? 4 kurangi 54 berarti 56. Berapa? 54 dikurangi 6. Min berapa? 44. Pak. Min berapa? Negatif 42, Pak. Negatif 42. 42. Negatif ya, 42 ya. Oke. Negatif 4. Oke. Nah udah. Kalau udah sampai sini tinggal dimasukkan ke sini ya. Berarti X2-nya itu minus 42 min X1-nya berapa? 4 ya. Dibagi T2 min T1, 2 dikurangi 0, itu 2. Coret, min 2. Ya. Berapa hasilnya? Yuk. Hasilnya berapa? Dikurangi dulu. Nggak boleh ini, dicoret. Sorry. Berapa? Min 46 dibagi 2 ya. Hasilnya min 23 meter per second. Ya.
Ya. Oke, itu hasilnya min 23. Min itu artinya apa? Artinya dia arahnya ke kiri ya. Jadi kecepatannya tetap 23. Tapi minusnya itu bukan nilai tapi arah. Seperti itu. Terus yang B, berapakah kecepatan sesaatnya? Oke. Ya udah, berarti kalau ada V-nya EX-nya ini berarti yang namanya V itu dx dt. Nah, kalau ini diturunkan terhadap waktu jadinya apa? Yuk, ada 4 min 27T plus T pangkat 3. Kalau diturunkan terhadap waktu, berarti kan 4-nya 0. Ya. Terus min 27T. Apa? Ayo. Min 27, Pak. Oke, min 27, betul. Terus di sini plus berapa? 3T kuadrat. Oke, 3T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan V-nya. Nah, ketika yang ditanyakan ketika T sama dengan 5 sekon, maka tinggal min 27 ditambah, ayo, 3 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. 25 kali 3, 5, Pak. 75. Oke, jadi min 27 plus 75. Ketemunya berapa? 48, Pak. 8. Oke, meter per sekon. 8, Pak. Oke, ya, itulah hasilnya ketika mencari kecepatan sesaat. Ya, jadi diturunkan nilai persamaannya. Baru yang C itu mencari percepatan. Yuk. Kalau percepatan berarti apa? A ya. Berarti A itu rumusnya A sama dengan apa? dV. D kuadrat X per dt. Boleh pakai X, boleh. Ya karena di sini udah ada V, ya udah berarti kita gunakan ini aja boleh, nggak apa-apa. Ya nggak usah D kuadrat. dV dt aja boleh. Nah kalau ini diturunkan terhadap waktu, hasilnya berapa? Min 27 kan pasti 0. Kalau ini sisanya 3T kuadrat diturunkan terhadap waktu, hasilnya 6T ya. 6T. Nah, baru ketika yang ditanyakan T sama dengan 5 sekon, berarti A-nya itu sama dengan 6 kali 6T, Pak. berapa? T-nya berapa? 5. Ya. Kan T-nya di sini kan 5. Maka di sini 6 kali 5 ketemunya berapa? 3. Iya. Itu. Iya, 30 meter per sekon kuadrat. Inilah hasilnya untuk nilai kecepatan dan percepatannya. Itu teman-teman semuanya terkait dengan perpindahan kecepatan dan percepatan. Ada yang ditanyakan? Enggak. Belum? Lanjut ya. Belum, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, ini nanti untuk soal yang ini bisa kalian coba ya. Bagaimana prinsipnya sama aja ya, seperti yang tadi dicontohkan. Ya, tinggal kalian yang mau dicari apa, gitu aja. Terus selanjutnya ada GLB sama GLBB. Gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita mulai dari GLB. Apa itu GLB?
Jadi di sini GLB bisa diartikan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kelajuan itu tetap. Itu ya, itu namanya GLB. Nah, untuk beberapa grafik terkait dengan GLB bisa kalian lihat di situ untuk grafik posisi. Nah, di situ rumusnya adalah X sama dengan X0 plus V kali T. Lah, kenapa di sini ada V0? Ya, sorry, ada X0. X0 di sini adalah menunjukkan sebagai apa? Kedudukan posisi awal. Jadi ketika posisi awalnya tidak di 0,0, maka harus ada tambah X0-nya. Jadi X sama dengan X0 plus V kalikan T. Ya, V kali T. Tapi kalau misalkan ada grafik kok mulainya dari 0,0, oke. Berarti di situ tidak perlu pakai X0. Ya, X0-nya ini hilang. Nah, tapi kalau enggak dari 0, berarti harus ada awalnya berapa. Terus untuk kecepatan, ya karena di sini kecepatannya adalah kecepatan konstan, ya, maka di sini setiap saat pun ya ketika T1, T2 maupun sampai nanti T1000 itu dia akan tetap terus nilainya. Nah, untuk GLB nilai percepatannya adalah 0. Itu. Jelas ya? Terus satunya ada GLBB. Ya, sebentar ya. Minum dulu saya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Terus untuk gerak yang kedua ada GLBB. Apa itu GLBB? Jadi adalah gerak lurus ya pada lintasan lurus, ya gerak pada lintasan lurus dengan kecepatannya yang berubah-ubah. Ya, jadi kecepatannya berubah-ubah. Tapi apa? Tapi percepatannya konstan. Ya, jadi bedanya itu kalau GLB itu kan kecepatannya yang tetap, tapi di sini kecepatannya berubah-ubah. Ya, jadi bisa dikatakan nilai untuk V-nya ya V itu berubah-ubah. Tapi untuk nilai A-nya itu yang tetap. Itu penjelasan dari GLBB. Sorry. Nah, untuk GLBB sendiri nanti di sini ada dua jenis. Ada GLBB yang dipercepat, ada satu lagi GLBB yang diperlambat. Nah, contohnya seperti apa yang dipercepat? Kalau yang dipercepat biasanya ketika ada benda jatuh ya dari atas ke bawah, itu jelas dia akan dipercepat. Tapi kalau benda itu dilempar ke atas, itu diperlambat. Nah, cirinya apa? Ya biasanya ada kecepatan awal ya. Jadi kecepatan awal itu biasanya lebih besar daripada kecepatan akhir. Itu namanya diperlambat ya. V0 itu biasanya lebih besar dari VT. Tapi beda sama yang dipercepat, biasanya V0 itu lebih kecil dari VT. V akhir. Gitu. Nah, di sini yang saya tunjukkan untuk grafiknya hanya untuk yang GLBB dipercepat aja. Ya, karena nanti untuk yang GLBB diperlambat sebenarnya kebalikan aja. Contohnya yang ini, posisi. Kalau posisi itu dia grafiknya parabola ke atas.
Itu grafik dari posisi untuk GLBB. Nah, sehingga di sini untuk nilainya, nah karena ini nilai mulanya bukan dari 0,0, maka di sini ada X0. Maka rumusnya X, ya posisi X sama dengan X0 ditambah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Itu ya. Jadi ada X0 karena mulanya tidak dari titik 0,0. Ini untuk yang dipercepat. Kalau untuk yang diperlambat bagaimana? Nah, tinggal kalian ganti aja. Rumus yang tadinya di sini plus itu ganti tanda minus. Itu untuk yang diperlambat. Semuanya seperti itu. Jadi kalau yang ada plus ganti minus. Kalau ada plus ganti minus. Itu nanti jadi diperlambat. Kalau dipercepat plus semua. Gitu ya. Nah, grafiknya seperti apa? Kalau diperlambat biasanya yang turun. Ya, gitu arahnya ke bawah. Kalau ini kan arahnya naik. Ya, ini ke bawah. Begitu juga untuk kecepatan. Kecepatan itu adalah hubungan antara V dengan T, grafiknya dia ke atas. Ya, itu dipercepat karena. Ya. Nah, kembali lagi karena di sini mulainya tidak dari 0,0, berarti di sini ada V0-nya. Maka di situ rumusnya VT atau ya biasanya VT itu sama dengan V0 kuadrat plus GT. Ya, atau minus GT. Tergantung dari keadaannya. Kalau dipercepat berarti plus, diperlambat berarti dia min. Seperti itu. Nah, kalau ini untuk grafik percepatan, karena di sini percepatannya konstan, maka grafiknya adalah lurus. Jadi untuk kapanpun waktunya T1, T2, ya, T3, itu dia akan nilainya sama terus. Ya, karena dia ke percepatannya nilainya konstan. Itu ya. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini saya kira masih mudah ya, masih bisa kita jangkau ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Kereta api bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Ya. Dan kemudian direm hingga berhenti dalam waktu 1 menit. Berapakah jarak yang ditempuh kereta saat mulai direm hingga berhenti? Ya. Ketika baru mulai direm hingga berhenti itu berapakah jarak yang ditempuh? Nah, di sini kita analisis dulu. Ya, ini termasuk GLB atau GLBB? Pengen tahu dulu saya. Yuk. Ini GLB atau GLBB? Untuk kasus nomor 1 ini. GLBB, Pak. GLBB. Oke, BLBB. Nah, sekarang GLBB, nah ini dipercepat atau diperlambat? Diperlambat, Pak. Perlambat, Pak. Ya, Lambat. diperlambat. Nah, jadi harus tahu itu karena di sini ada kata direm ya, hingga dia berhenti berarti dia diperlambat. Oke, kita ketahui dulu ya. Biasa. Ketahuinya ada kecepatan awal berarti V0 itu 40 meter per sekon. Dan kemudian direm hingga berhenti dalam waktu 1 menit. Berarti waktunya T-nya berapa? 60 sekon. Iya, 60 60 sekon. Nah, sedangkan untuk VT-nya berapa? Di sini ada kata-kata berhenti. Berarti VT-nya 0. 0. Oke. Yang ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh? Berarti S. Oke ya. Nah, sekarang kita coba
gambarkan dulu ya. Di sini untuk ada keretanya. Oke, dia bergerak ya, dengan kecepatan V0-nya adalah 40 meter per sekon. Gitu. Nah, kemudian di sini katakanlah di sebelah kanan di sini dia berhenti. Di sini berhenti. Oke, berarti kalau berhenti, berarti di sini kita menganggap bahwa VT-nya sama dengan 0. Oke. Nah, ketika dia mulai direm, lah ini berapakah jarak yang ditempuh? Ini yang ditanyakan. Berarti kita mencari apa dulu ini? Kalau kasus seperti ini. Rumus S apa? S itu rumusnya apa? Tadi? Yaitu V0 kalikan T. Karena ini diperlambat, berarti min setengah kali A kali T dikuadratkan. Oke, V0-nya udah ada. T-nya juga udah ada. Yang belum ada adalah A. Ya. Nah, mencari A bagaimana? Nah, A itu apa toh? A itu percepatan. Ya. Ya, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 dikurangi A kali T. Nah, karena ini berhenti, berarti kan VT-nya 0, V awalnya adalah 40, min A kalikan waktunya berapa? Yuk. Waktunya berapa? 60? 60 sekon, Pak. Iya, berarti 60. 60 sekon. Oke, berarti pindah ruas. Ya, berarti 60A sama dengan 40. Berarti A-nya ketemu 40 dibagi 40 per 60. berapa? 2 per? 2 per 3. Iya, 2/3 meter per sekon kuadrat. Lah, baru tinggal masukkan ke sini. Ya, ini akan ketemu. Berarti ini 40, waktunya 60, min setengah, kalikan 2/3. Bentar ya semuanya ya. Di tempat saya hujan saya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Halo, guys. Rizky lagi apa, Rizky? Diam. Seruput kopi. Haidar ngaji ya, Haidar? Yuk. Salam dari Binjai. Ya Allah. Beda jokes ya? Sini ayo. Iya. Nah. Oke ya, mohon maaf ya. Hujan harus nyingkirin jemuran dulu. Apa-apa, Pak. Udah biasa. Yuk, kita lanjutkan. Nah, di sini masih ada T kuadrat. Nah, T kuadratnya belum kita masukkan. Berarti T kuadrat itu 60 kuadrat itu berapa? 3.600. 3.600, Pak. Iya, betul. Kita sederhanakan yuk. Ini 2-nya habis. Ini sama ini masih berapa?
1.200. Oke. Berarti tinggal ini 40 kali 60. 2.400. 2.400. Dikurangi 1.200. Hasilnya 1.200 ya. 1.200, Pak. Iya, betul. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadi jarak yang ditempuh ketika dia direm hingga berhenti, dia masih mampu menempuh jarak 1.200 meter. Itu. Nah, nanti untuk kasus yang lain bisa dilihat sendiri ya. Jadi seperti apa nanti, apakah enggak pertama dipercepat dulu juga bisa ya, misalkan dari 0 kemudian dia dipercepat ya, atau dengan kecepatan sekian kemudian direm hingga berhenti dan seterusnya. Jadi kasus-kasus seperti itu banyak sekali ya, nanti bisa kalian sesuaikan mana yang dipercepat, mana yang diperlambat, gitu aja. Oke, saya kira itu untuk penjelasan dari contoh soal ini. Nah, di sini udah ada, nanti bisa kalian ulangi lagi kalau masih ada yang bingung. Nah, ini juga ada contoh ya, nanti bisa kalian coba juga ya untuk mencari berapakah kecepatan mobil sekarang dan jarak yang ditempuh. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah apa? Di sini untuk satuan-satuan ini harus kalian perhatikan. Ya. Di sini masih ada 27 km per jam. Di sini ada 2,5 km per kilometer ya, kilometer. Terus di sini ada 2 meter per sekon. Nah, semuanya harus diubah ke dalam SI. Ya, jadi ini yang tadinya 27 km per jam ya harus diubah dalam meter per sekon. Bisa ya kira-kira ya? Kalau diubah jadi meter per sekon kira-kira jadinya berapa? 27 itu. Berarti 27. Nah, ini ada kilometer ke meter. Naik atau turun? Turun ya. Turun saja. Ya, berarti ada 1000 dikali 1000 dibagi ini ada jam ke sekon. 3.600. Iya, seperti inilah. Inilah konversi-konversi ini harus paham kalian. Nah, ini disederhanakan, bagi 9 dapat 3, bagi 9 dapat 4. Nah, berarti 30 dibagi dengan 4. Ketemunya 7,5. Oke, meter per sekon. Nah, hal-hal seperti ini harus kalian perhatikan. Nah, ini juga nanti diubah ke meter. Seperti itu. Oke, saya kira nanti tinggal kalian selesaikan aja menggunakan GLBB yang dipercepat atau diperlambat, silakan menyesuaikan. Kalau di sini saya lihat ini ada kata-kata dipercepat. Ya, berarti nanti bisa GLBB dipercepat. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya ada gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, ini adalah aplikasi dari rumus GLBB. Nah, nanti tinggal kita menyesuaikan GLBB-nya dipercepat atau diperlambat. Nah, kalau gerak ke atas itu jelas diperlambat. Nah, kalau geraknya dia ke bawah, ini juga jatuh ya. Kalau jatuh itu pasti ke bawah, nggak ada jatuh ke atas. Ya, itu juga termasuk dua ini dipercepat. Dipercepat. Iya, gitu. Jadi harus menyesuaikan. Oke ya. Nah, kita coba pelajari satu persatu untuk GVA, GVB, dan GJB-nya. Kita lihat. Nah, kita mulai dari gerak vertikal ke atas, GVA. Apa itu gerak vertikal ke atas? Jadi gerak suatu benda yang sengaja dilempar ke atas. Jadi dia
tidak akan bisa bergerak ke atas tanpa ada kecepatan awal di sini ya. Namanya dilempar itu berarti harus ada kecepatan awal. Nah, ya. Nah, dan termasuk ini adalah geraknya adalah gerak diperlambat. Jadi ini harus ada kecepatan awal, geraknya diperlambat. Nah, perlu yang kalian ketahui di sini ya. Nah, di sini untuk gravitasi ya, bukan A lagi yang dipakai ya, karena gerak jatuh bebas itu kan ketika benda itu mesti dia selalu berkaitan dengan yang namanya gravitasi, gaya berat. Dimanapun dia berada diletakkan pasti dia dipengaruhi oleh gravitasi kecuali dia diletakkan di ruang hampa ya, dia tanpa pengaruh gravitasi. Nah, kalau kita masih di lingkup di bumi ya pakai gravitasinya gravitasi bumi yang nilainya G-nya normalnya itu kalau G itu adalah sebenarnya 9,8. Nah, nanti tergantung dari soal ya, bisa dibulatkan kadang menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu. Dan ini cirinya ya, jadi gerak vertikal ke atas, itu V0-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus ada kecepatan awal. Nah, di sini A-nya nanti diganti G. Ya, tapi tanda minus artinya dia diperlambat. Ya, minus itu diperlambat. Sehingga dari beberapa rumus tadi ya, rumus GLB tadi kan ada VT sama dengan VN0, ada plus minus A kali T. Ya. Dan seterusnya, ya, A kalikan T. Nah, di sini kan tinggal kita ubah, G-nya kita ubah di sini. Nah, terus ini karena diperlambat, kita pakai rumus yang minusnya. Nah, jadi VT sama dengan V0 min G kali T. Nah, di sini juga ada yang salah ya. Ini harusnya tandanya bukan plus, tapi di sini adalah minus ya. Nah, ini yang salah saya. Ini minus. Itu ya. Jadi gerak ke atas. Nah, perlu kalian ketahui ketika benda mencapai titik tertingginya. Ya. Jadi artinya ketika dia mencapai ketinggian maksimumnya, ya Zmax atau Hmax boleh. Hmax. Maka di sini yang perlu kalian pahami adalah VT itu sama dengan 0. Ini yang harus kalian tahu ya, meskipun nanti di soal itu tidak disebutkan VT-nya sama dengan 0, tapi harus tahu bahwasanya ketika benda itu mencapai ketinggian maksimumnya atau di titik tertingginya, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Itu jelas. Itu ya. Jadi nanti untuk VT yang seperti ini nilainya adalah 0. 0. Gitu ya. Oke, itu untuk GVA, gerak vertikal ke atas. Nah, terus ada lagi gerak vertikal ke bawah. Ya, sama, di sini memang sengaja dilempar ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Jadi bukan hanya dijatuhkan gitu aja, tapi ada kecepatan awal. Sehingga makanya di sini dikatakan bahwa untuk kecepatan awalnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk nilai percepatannya atau percepatan gravitasinya bernilai positif ya, karena dia geraknya ke bawah. Ya, kalau ke bawah itu berarti dia dipercepat. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Ketika benda ini ya sebelum menyentuh tanah itu merupakan kecepatan tertingginya ya, atau kecepatan paling tinggi. Jadi bukan berarti, nah ini kan menyentuh tanah, berarti VT-nya sama dengan 0. Tidak. Ya, jadi di sini VT-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, karena yang dimaksud VT di sini sebelum dia menyentuh tanah. Karena ketika dia sudah menyentuh tanah, jelas dia akan sama dengan 0. Ya, karena dia terhenti gerakannya. Gitu ya. Nah, nanti dari sini kita bisa mencari beberapa waktu ya. Jadi nanti waktu ketika dia mencapai tanah ya.
dan seterusnya. Nah, itu untuk gerak vertikal ke bawah. Jadi ada kecepatan awal, V0-nya tidak boleh sama dengan 0. Lah berbeda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu sudah ditetapkan bahwasanya dia tanpa kecepatan awal. Artinya apa? Artinya V0-nya itu sama dengan 0 karena ini jatuh dengan sendirinya, ya. Jadi V0-nya sama dengan 0. Nah, sehingga di sini untuk V0-nya kita hilangkan semua, ya. Yang sini tadi kan awalnya adalah VT sama dengan V0 plus G kali T. Nah, karena ini 0 berarti kita hilangkan aja, tinggal VT sama dengan G kali T. Untuk H juga sama dan terakhirnya. Nah, sedangkan dari sini ya nanti kita bisa menentukan waktu, ya, waktu yang diperlukan untuk turun, ya, dari posisi awal sampai tanah, T tanah. Itu berapa? Ya tinggal ini pindah sini jadi 2G, ya jadi 2G sama dengan G T kuadrat. Jadi nanti T kuadrat sama dengan 2H kok ya, 2. Jadi 2H sama dengan G kali T kuadrat. Nah, maka T kuadrat itu tinggal nanti 2H dibagi dengan G. Maka T-nya itu akar 2H dibagi dengan G. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk turun sampai ke tanah di sini. Menyentuh tanah. Yaitu akar 2H dibagi dengan G. Itulah penjelasan terkait dengan penerapan dari rumus GLBB-nya. Ada pertanyaan? Mana? Jangan keluar loh. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti bisa dipahami kembali. Ini udah ada semua, tinggal diulang-ulangi aja. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan gerak GLBB tadi ya. Jadi ada seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Z. Ya, berarti dilempar ke atas dengan kecepatan awal itu 12 meter per sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapakah ketinggian maksimum yang dicapai bola? Jadi mencari waktu sama ketinggian maksimumnya. Yuk kita coba selesaikan bareng-bareng untuk nomor ini. Kita ketahui dulu. Jadi di sini diketahuinya ada apa? V0 ya. Diketahuinya ada V0 yaitu ada 12 meter per sekon. Nah, kita kalau G-nya nggak ada, kita buatkan aja. G-nya itu kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapakah waktu ya T maksimum ya dan H maksimum. Itu berapa? Nah, jadi kalau digambarkan ya ini ada bola itu dilempar ke atas. Ya, berarti di sini V0-nya itu ada 12 meter per sekon. Nah, ketika dia mencapai titik maksimumnya, ya ini adalah maksimumnya, maka VT-nya tadi apa? Sama dengan 0, Pak. Iya, betul. Nah, maka dari sini jelas. Berarti untuk yang mencari A, berarti kita bisa gunakan rumus yang mana? Yang ada waktunya. VT sama dengan V0, karena ini geraknya ke atas, berarti minus G kalikan T. Nah, inilah T-nya T max. Nah, VT-nya juga VT max. Nah, VT max nilainya adalah 0.
Nah, berarti ini 0 sama dengan V0-nya ada 12 kurangi 10 kali T max. Nah, ini ada 10 T max itu sama dengan 12. Maka T max-nya ketemu berapa? Yaitu 12 dibagi 10. Ya, 1,2 sekon. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimumnya. Nah, baru bisa kita cari berapakah hamaknya, berapakah ketinggian maksimumnya. Ya, tinggal hamak sama dengan V0 kali T-nya, karena ini mak berarti ya pakai mak. Ya, min setengah G T mak kuadrat. Oke, berarti ini 12 dikali berapa? 1,2 ya T max-nya, min setengah kalikan 10 kali 1,2 dikuadratkan. Yang depan ketemu berapa ini? 12 kali 12, komanya 1. Berarti 1, 4,4 ya? Iya, 14,4. Nah, ini juga coret, ini coret. Ini 5. Ini 1,2 kali kuadrat, berarti komanya ada 2, berarti 1,44 ya. 1,44. Terus dikali 5. Berapa? 1,44 kali 5. Berapa? 8,4. 8,4, benar. 1,44 kali 7,2 Pak. 7,2. Oh iya, 7,2. Oh iya, 7,2 Pak. Ya, makasih. Oke, 7,2. Nah, tinggal dikurangi aja. Oke ya. Berapa? Setengahnya atau ini berarti ya? Iya Pak, 7,2 meter. Nah, inilah ketinggian maksimum yang mampu dicapai oleh bola tersebut. Nah, tinggal nanti menyesuaikan seperti apa geraknya, apakah gerak dilempar ke bawah, ya, apakah nanti ketika dilempar sebelum menyentuh tanah, katakanlah ketinggiannya 100, dari 100 ketika dia ketinggiannya 30 meter, berapakah kecepatannya, itu juga bisa. Jadi tinggal menyesuaikan geraknya kemana, kalau ke atas ya pakai gerak vertikal ke atas, kalau ke bawah ya tinggal dia GJB atau gerak vertikal ke bawah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk penjelasan dari tadi? Ada percepatan, ada perpindahan, ada GLB, GLBB, GVA, dan seterusnya. Tadi ada pertanyaan dulu, monggo. Sebelum kita lanjutkan ke ini. Oke ya, jadi hari ini saya nggak bisa lama ya, jadi saya hanya bisa sampai jam 2:30 ya, karena saya harus ada jadwal lain. Jadi mohon maaf, jadi hanya 1,5 jam. Harusnya tadi ya, kalau saya pikir tadi bisanya pagi gitu, ternyata nggak bisa ya, nggak apa-apa hari ini. Oke ya, nggak apa-apa ya, hari ini cuma sampai jam 2:30 ya. Bapak. Oke, nah. Nanti besok kita lanjutkan ini, Pak. Iya, besok kita lanjutkan. Tapi sebelum ini kan Siap, masih Pak. ada 5 menit, jadi saya jelaskan dulu nggak apa-apa. Kita habiskan dulu waktunya. Oke, sambil isi presensi dulu, biar nggak lupa. Oke ya, sambil saya jelaskan. Nah, sebenarnya ini mengulangi yang awal tadi ya, terkait dengan yang namanya perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Cuma yang membedakan, ini kita fokusnya pada gerak 2 dimensi. Ada arah sumbu X, arah sumbu Y. Nah, nanti akan kita aplikasikan pada gerak parabola. Nah, seperti itu. Tapi kita pelajari dulu bagaimana cara menentukan nilai kecepatan, posisi, bahkan juga percepatannya juga. Nah, seperti yang kita pelajari pada saat kita belajar tentang vektor,
kalau kita punya koordinat, pasti di sini ada yang namanya vektor satuan. Untuk sumbu X arahnya apa kemarin? I ya. Arah I. Sedangkan sumbu Z itu ada arah J. Gitu ya. Nah, sehingga kalau di sini ada vektor A, ini ada vektor B. Jadi suatu benda bergerak dari titik A ke titik B. Nah, berarti di sini kan vektor A itu berarti kan memiliki posisi apa? Posisinya berarti kan ada arah sumbu X, ada arah sumbu Z. Gitu ya. Berarti kalau arah sumbu X berarti ya katakanlah saya tulis X1 arahnya I ditambah di sini berarti Y1. Oke, Y1 arahnya J. Begitu juga untuk yang B. Kalau B juga sama. Vektor B berarti kita uraikan ke bawah katakanlah punya X2, di sini punya Y2 gitu. Berarti nanti ada X2 arah I ditambah Y2 arah J gitu. Tuh, jadi ada dua buah vektor posisi pada sumbu XY. Nah, yang namanya perpindahan tadi kan delta X tadi apa? Delta X itu berarti X2 dikurangi X1. Nah, di sini nggak cuma delta X, tapi di sini perpindahan itu sebagai delta R. Delta R itu nanti R2 dikurangi R1. Nah, R2-nya mana? R2 itu berarti ya titik B ini. Ya, berarti B vektor B dikurangi vektor A. Makanya di sini seperti ini. Bagian B berarti ini, ya, yang ini dikurangi bagian A. Nah, yang namanya vektor kalau hanya sebatas penjumlahan pengurangan itu hanya yang I dengan I, J dengan J gitu toh kemarin. Berarti kalau bagian I berarti X2 kurangi X1 ya arah I, terus Y2 kurangi Y1 arah J. Nah, maka akan ketemu nilainya ini, vektor pergeserannya. Itu ya. Ini delta R. Nah, kalau ditanyakan besar bagaimana? Kalau besar ya seperti biasa, besarnya vektor pergeseran sama dengan pakai akar, bagian delta X dikuadratkan ditambah dengan bagian delta Y dikuadratkan. Itu seperti kemarin kita belajar di vektor. Itu ya, jelas ya? Itu tentang perubahan posisi. Ya. Atau pergeseran, vektor pergeseran. Nah, terus ada kecepatan di sini. Nah, kalau kecepatan sama, ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan rata-rata, kalau di awal tadi adalah V, ya di atas tadi untuk vektor satu dimensi kan hanya V sama dengan delta X dibagi dengan delta T, karena hanya arah sumbu X saja. Nah, karena ini sudah arah sumbu X dan Z, berarti nanti ada posisi sendiri-sendiri. Ada R1 kurangi R2. Ya, delta R tadi. Ya, bagian delta R, berarti nanti ada X1, X2 kurangi X1 arah I. Ya, terus ditambah Y2 kurangi Y1 arah J. Dibagi waktunya delta T, yaitu T2 kurangi T1. Itu untuk rata-rata. Kalau untuk sesaat apa? Ya, tadi pendekatan, yaitu penurunan ya dari pergeseran atau posisi terhadap waktu. Nah, karena di sini punya I dan J ya sendiri-sendiri. Bagian X diturunkan terhadap waktu, bagian Y diturunkan terhadap waktu. Nah, maka akan ketemu Vx arah I, ada Vj arah J. Nah, sehingga kalau ditanyakan besar, maka bagian X dikuadratkan ditambah bagian Y kuadrat terus di akar. Kembali lagi seperti yang tadi. Gitu ya. Terus terakhir, ini satu lagi sekalian ya. Sama di sini untuk percepatan juga sama ya. Kalau percepatan ada rata-rata sama percepatan sesaat. Ya, ini. Nah, untuk percepatan sesaat berarti delta V dibagi delta T. Nah, berarti ada IJ lagi. Ya, berarti
delta V per delta T arah I ditambah delta V per delta T arah J. Ya, seperti itu. Nah, kalau sesaat diturunkan lagi, ya dV per dt arah I, terus ada dV per arah Y dibagi dengan dt arahnya J. Itu sama pokoknya. Nah, untuk besarnya akar dari arah sumbu X dikuadratkan ditambah dengan arah sumbu Y dikuadratkan. Oke, itu teman-teman semuanya untuk terkait dengan awalan dari gerak 2 dimensi. Ya. Coba kita terapkan besok pada kasus untuk apanya? Gerak parabolanya ya. Kita lihat untuk gerak parabolanya seperti apa. Tapi kalau nanti masih bingung, ya kita jelaskan untuk contoh-contohnya dulu. Ya, di sini kalau nggak salah ada contoh-contohnya, besok tinggal kita ulangi aja. Oh, ini ada, Pak. Oke ya, besok aja ya ini ya. Oke. Saya kira itu teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Enggak lama-lama ya, jadi karena memang waktunya saya juga terbatas. Jadi kita sudah lunas ya. Jadi untuk pertemuan kemarin sudah kita ganti hari ini. Berarti besok ketemu lagi berarti ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Besok ketemu Ya, Pak. lagi. Oke, siap. Ya, jadi besok kita lanjutkan ini. Ya. Saya kira itu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Oke. Jangan lupa di-share, Pak, itu. Oke.